Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusmawati, NIM 142. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama yaitu materi tentang e-commerce, dan yang kedua itu materi tentang cybercrime dan cybersecurity. Yang pertama itu e-commerce. Saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce, macam-macam e-commerce, kelebihan dan kekurangan e-commerce, infrastruktur, dan yang terakhir aspek teknis dan non-teknis. Pengertian e-commerce. Apa sih e-commerce itu? E-commerce yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan internet yang lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam e-commerce. B2B, maksudnya apa B2B? Maksudnya B2B itu B ke B, maksudnya bisnis ke bisnis. B2C itu bisnis ke konsumen, konsumen to bisnis, government to konsumen, konsumen to konsumen, government to government. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihannya yaitu bagi konsumen, seseorang menjadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli barang kebutuhan. Hanya dengan melihat produk online shop yang berbasis e-commerce, mereka mudah mendapatkan kebutuhannya tanpa harus bersusah payah mengantri. Dan transaksinya juga dapat dilakukan 24 jam. Yang kedua, bagi masyarakat. E-commerce memungkinkan seorang berbisnis tanpa keluar rumah dengan bermodal komputer dan jaringan internet. Dan dapat dilakukan di mana saja. Harga yang ditawarkan pun rata-rata di bawah harga pasaran, dan tentunya banyak dilirik kaum pembeli lokal maupun internasional. Yang ketiga, bagi bisnis, yaitu siklus jual beli. Maksudnya yaitu pelanggan hanya mencakup daerah itu saja, tetapi dalam e-commerce perusahaan dapat mengembangkan usahanya ke daerah bahkan negara lain yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu kelemahan. Biaya yang sangat tinggi, khawatir masalah keamanan, piranti lunak yang belum tersedia. Dan selanjutnya yaitu ada infrastruktur. Yang pertama ada infrastruktur teknologi informasi. Maksudnya itu salah satu cara untuk meningkatkan keamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi. Antara lain dengan menggunakan enkripsi untuk mengecek data. Salah satu metode yang mulai umum digunakan adalah pengamanan informasi dengan menggunakan public key system. Yang kedua ada directory service, yaitu menyediakan informasi tentang pelaku bisnis dan end user, seperti halnya buku telepon. Ada juga beberapa standar yang digunakan untuk menyediakan directory service, yaitu standar yang cukup populer adalah Lightweight Directory Access Protocol, yang kemudian menimbulkan OpenLDAP. Yang ketiga ada interface, yang keempat ada Certificate Authority, yaitu sebuah body yang memberikan dan mengelola sertifikat digital yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan aspek non-teknis.
Aspek teknis yaitu aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungan sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang membangun jaringan komunikasi data atau internet, yaitu sebagai media lalu lintas data antara klien atau pembeli dan server atau situs web. Yang kedua, protokol komunikasi data yaitu berupa kumpulan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran atau pengiriman atau penerimaan data. Yang ketiga, ada antarmuka pemakai atau user interface, yaitu pada sisi pengguna, sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser untuk mengakses data atau informasi pada situs web, misal Google Chrome. Dan selanjutnya yaitu aspek non-teknis. Aspek non-teknis adalah aspek yang berkaitan dengan implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan adalah yang pertama, aspek etika elektronik, yaitu kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antar perusahaan elektronik ataupun antara perusahaan dengan pelanggan. Misalnya tentang kerahasiaan identitas pelanggan. Yang kedua, aspek hukum. Aspek yang mengatur proses bisnis untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual. Misalnya, menyatakan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah atau tidak. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi global. Aspek yang digunakan untuk sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang cybercrime. Apa sih cybercrime itu? Cybercrime yaitu tindak ranah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Adapun contoh kasus cybercrime. Yang pertama yaitu ada memalsukan Facebook seseorang yang bertujuan untuk menipu dan mendapatkan keuntungan dari korban yang mengatasnamakan seseorang. Yang kedua yaitu fenomena ransomware WannaCry, yaitu virus komputer yang mampu mengunci data komputer seseorang dan bertujuan untuk menipu seseorang. Adapun jenis-jenis cybercrime. Yang pertama yaitu pencurian data. Pencurian data ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Yang kedua, cyberteroris. Cyberteroris ini kerap kali mengancam keselamatan warga negara, bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga, menyebarkan konten ilegal. Aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Misalnya jual beli narkotika, penjualan senjata api ilegal, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Bentuk kejahatan ini
di mana pelaku memperoleh nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Selanjutnya yaitu metode cybercrime. Yang pertama ada spoofing. Spoofing yaitu pemalsuan data atau identitas seseorang sehingga dapat mengakses jaringan komputer sebagai pengguna sebenarnya. Yang kedua ada sniffing. Sniffing yaitu kejahatan dunia maya di mana penulis secara sengaja atau tidak sengaja mencuri nama pengguna dan kata sandi, kemudian menggunakan akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban. Jenis serangan cyber di era digital. Yang pertama yaitu denial of service. Denial of service merupakan memanipulasi sistem jaringan dan aplikasi sehingga kinerjanya menjadi sangat tinggi dan menghabiskan energi. Yang kedua, malware dan virus. Program jahat yang sengaja disusupi dan didistribusikan melalui email yang mencurigakan dan perangkat keras yang terkait dengan alat sistem perusahaan. Yang ketiga ada scareware, penjahat cyber yang mengalahkan pengguna perangkat karena sistem peringatan pop-up mereka. Yang keempat ada pembajakan, yaitu aksi menggandakan karya orang lain demi keuntungan pribadi, mulai dari pembajakan software berbayar hingga buku elektronik. Di sini juga ada tips agar terhindar dari cybercrime, yaitu sering update, menggunakan hosting yang aman, hati-hati dalam membuka email. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cyber security. Apa sih cyber security itu? Cyber security yaitu perlindungan sistem yang terhubung ke internet termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari serangan cyber. Ada juga konsep dasar cyber security. Yang pertama, confidentiality, yaitu aturan yang membatasi akses informasi dengan cara mengambil langkah-langkah untuk membatasi informasi sensitif agar tidak diakses oleh peretas dunia maya. Yang kedua, integrity. Integrity yaitu memastikan bahwa data konsisten, akurat, dalam transit tidak boleh diubah, dihapus, atau diakses secara ilegal. Saat ini, cloud backup menjadi solusi paling terpercaya. Dan yang ketiga yaitu availability, yaitu untuk memastikan kelancaran fungsi dan akses data tanpa gangguan serta menyediakan komunikasi yang konstan antara komponen, penyediaan bandwidth yang cukup. Selanjutnya cara penanggulangan cyber. Yang pertama, membuat undang-undang. Maksudnya gimana membuat undang-undang? Aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Yang kedua yaitu membentuk lembaga penanganan khusus. Kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk mengangkat dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Yang ketiga yaitu memperkuat sistem. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, seperti sertifikat SSL pada website, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Tips perlindungan cyber, yaitu adanya infrastruktur jaringan listrik di internet, membuatnya rentan terhadap serangan dunia maya.
Yang kedua, aplikasi ini jauh lebih mudah diakses sehingga langkah-langkah keamanan selama fase pengembangan menjadi fase penting. Ketiga, untuk membantu mengelola keamanan jaringan dengan lebih baik, keamanan sekarang menggunakan machine learning untuk menandai lintas yang abnormal dan waspada terhadap ancaman. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.